Bismillahirrahmanirrahim. Qala musanniful rahimahullah ta'ala manfa'ana bihi wa ulumi fid-dharain. Berwudu ila qawlihi thumma usil rijlaka yumna thumma yusra al-ka'bayn. Masih tentang adab-adab untuk sunnah-sunnah wudu. Thumma usil rijlaka yumna, kemudian basuhlah rijlaka sikil sira al-yumna kaki. Thumma yusra nuli kaki al-ka'bayn serta kedua mata kaki. Wa khallil bi khinsil yusra asabi alikal yumna. Wa khallil dan sela-selai menyela-nyelai bi khinsil yusra. Khinsil itu dari kelingking, al-yusra kan kiwa. Jadi sunnahnya menyela-nyelai kaki ketika wudu itu pakai kelingking yang kiri. Mutadian bi khinsiliha hatta mutadian haling awiti bi khinsiliha, kelawan kelingking sikil al-yumna, rijlik al-yumna. Jadi kaki kanan itu dimulai dari kelingking yang paling kanan itu ya. Jadi hatta tahtima bi khinsil yusra, terus sampai ke kacang, sampai hatam tutup kelawan khinsil al-yusra, kelingking kaki kiwa. Waktu dekhilal asabi amin asfal, waktu dekhilalan melaku akan siro al-asabi amin kilo-kilo siji min asfal saking arah isor. Jadi mungkul sokok ini misal kaki kanan ya. Nah, ini sunnahnya menyela-nyelai dengan kelingking dari bawah. Jadi sunnah. Dia mensengkat apa lagi? Aku mulai sunnah tapi ini cara yang tidak ambil orang. Dia baca aneh. Sunnah kadang tak menglosak baca. Nanti saya baca dia. Aku boleh kepet melocor di sana. Saya pernah itu Yaman. Tegur di Rengsopo, Reng Pasar, Depo, untuk lebih tahun. Awudu, ibaratnya kirokan atau ketak sepo bamba orang pasar sudah selesai. Ketika itu posisinya itu imam sudah kira-kira rakaat kedua. Lah saya ini lu keburu. Nah ini lepek loh. Karena lu keburu, ia lesokok, elek balik lepek bukan. Dengan biasa elek balik pokoknya ndak. Le semalena awudu kita kendi bisa ketemu. Mungkin orang usia 70 tahun sudah wudu pakai tongkat. Itu benar. Antara ilmu ini mazil tasyaban berdesakan. Plus keyboard. Untuk bayi silangan aja dengan kadang maksaki untuk sosok karena aja minasul. Baru santri kikuat dengan kalau ini balik. Jadi satu saya itu malu, ya jelas. Nomor dua, akhirnya saya mendapatkan pelajaran. Seperti ini orang-orang yang dekat pada Allah itu perjuangannya luar biasa. Berarti bisa jauh dari Allah. Dan kadang diberi kalau ngaji pas bila saya semua. Akhirnya saya itu sangat berterima kasih. Ini hebat dari tarik, hebatnya dia mah. Cau cakar orang itu ditaruh, iyo cole tarik, tahu siapa ngaji, alim itu. Cole ini sebutnya tebal disebut. Aku boleh padang santri, makanya tidak. Tapi kelawan atas. Ya waladi jadi 5 orang dari Indonesia bisa dibaca aku kuisun anak ya memang saya akui ketika itu salah
bisa wudhunya, cuman karena anggapan saya takut tak nutup. Ini sudah rakaat kedua. Luar biasa. Itu orang pasar. Teng pasaran. Membeli nama kancana tak pakai sudah tahu. Saya negor santri salah mungkin 15 tahun. Jadi kita itu selain di bangku kelas juga banyak mendapatkan pelajaran dari muasyarah atau bersama-sama. Iya. Saya itu kalau sumpah kadang keliling ke pasar minta nasihat. Ajo irengan, direng jualan tomat, jualan buah-buahan. Benar apa tak benar ujung itu bisa suatu sesuatu dalam di dunia. Kalau bisa panas. Musim dingin jadi miskin. Kenapa kok jauh? Nganceng, tahu Jangan terlalu remon dan dia nak tulan buat bocor tulis dan setiap beberapa kali mulai terkikis. Jadi konflik itu tujuh kakak tulis dan mulai lama. Sampai sehabis berapa ayat ada yang berbuat kalah nanti ceramahnya itu luar biasa. Hanya saya membayangkan bersama dengan Allah dan zaman sekarang seperti ini masih ada, benih ada macam apa? Kisah-kisah salah tingkah seperti ini memang ada, tapi tidak benar bersekitar sampai nyaman. Pero mana dia itu? Aku tengok kuah panduan kali betul baik. Karena bisa. Kalau aku komponen mau mengingatkan pengamalan ini. Sebagai aku yang pasaran yang ilmunya biasa-biasa saja, tapi amalnya. Nah ini sebagai pengingat bagi kita, pada tempat kesusun Pak, tempat ada waktu sehingga kalau dulu, alangkah baiknya kita, terutama saya, mengingat diri untuk menggunakan sunnah-sunnah tadi. Wa qul Allahumma tsabbit qadami 'ala shiratil mustaqim. Ini doanya saya artikan singkat saja. Gampang. Ya Allah, tsabbit qadami, tetapkan apa-apa jejak qadami kaki Allah 'ala shiratil mustaqim, atas sirat al-mustaqim yang lurus. Maha qadami ibadikas sholihin, beserta beberapa kaki ibadikas sholihin, piro-piro kawula nih panjenengan as-sholihin kang sholih. Maka dari kata pun indah wasli yusra, ketika membasuh kaki yang kiri, Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami 'ala sirat. Ya Allah, tuh Gusti Allah, ini setuhune ingsun a'udzubiku apa berlindung ingsun bika kelawan panjenengan antazilla ing yen to tergelincir qadami apa sikil ingsun 'ala sirat ing atase sirat min finari dalem neraka. Yauma tazillu aqdamul munafiqin, di hari mana di hari itu tazillu tergelincir apa pira-pira aqdamul munafiqin, pira-pira wong munafik, kaki-kakinya orang munafik tergelincir semua, wal musyrikin dan pira-pira wong musyrik. Warfa'il ma ila ansati as-safinah. Sako ini apa sakinah ini? Siapa salah tahu kan? Itu apa ya? Sakinah. Itu apa itu? Punya versi. Bisa ya, sako ini itu. Sako ini. Oh, sako ini dan tadi di sana. Iya, karena lebih tepatnya musanna, karena kan dua betis. Sako ini. Angkat air itu artinya lebih sampai ke pertengahan dua betis. Benih sampai ngepres ke mata kaki, tapi dilebihkan. Karena itu nanti juga yang termasuk yang bercahaya di hari kiamat, di mahsyar itu kita itu di apa, salah satu ciri-ciri tandanya umatnya Kanjeng Nabi itu wajahnya, sisa-sisa wudhu itu nanti bercahaya semua. Jadi semakin ke atas sebenarnya, cocok.
Wara'i takrara talatan, dan perhatikanlah at-takrar atau tikrar, ngulang-ngulang baleni talatan tapi telu. Artinya membasuh wajah 3 kali, tangan 3 kali, mengusap 3 kali, kaki 3 kali. Fi jami' af'alika ing dalam sakabehane pira-pira kelakuan sira. Fa idza farauta moko takalane farauta rampung sira. Farfa' basaraka moko angkato sira, ngangkato sira basaraka ing pandangan atau penglihatan sira ila samai ke langit, melihat ke langit. Kamu sudah wudu, angkat. Ini sebagian riwayat berbeda nabor. Itu kenapa? Basor apa nabor? Farfa' basor ini. Basor di sana aja. Angkat ke langit wa qul ariduna mare wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaika waghfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Aji versi lanjutnya sampai bukratan wa asila. Tapi yang sering kita dengar itu kan, yang sering kita amalkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ngadep ke langit, badannya ngadep ke kiblat, penglihatannya ngadep ke langit. Sewando kowe jarangnya malah. Jeng-jeng ya itu lumayan. Kalau ada makan alhamdulillah ya lumayan, ada progres sekali. Tapi tentunya baca doanya ini di luar kamar mandi ya, di tempat wudhu, di tempat-tempat yang suci. Masih pakai keren, saya belum bisa. Tapi kita baca saja supaya tahu. Mana tadi? Jadi untuk ahli jadi naga bertawabin. Allah menjadi minat tawabin. Jadi kata aku dari golongan orang yang terdapat menjadi minat muwahirin. Dia akan ingin kaulah minat muwahirin. Saking golongan orang suci, orang yang suka bersuci. Waj'alni min ibadikas sholihin. Jadi kata aku dari hamba-hambaku yang soleh. Waj'alni saburan syakuran. Jadikanlah aku ya Allah saburan, orang yang sangat sabar, orang yang selalu bersabar, yang selalu bersabar, wa syakuran, dan yang selalu bersyukur. Waj'alni azkuruka dzikran katsiran. Jadikanlah aku ya Allah azkuruka, mengingat engkau dzikran katsiran, dengan zikir yang banyak. Wa usabbihuka bukratan wa asila, dan mensucikan engkau bukratan wa asila, siang dan malam. Itu adalah pola bisa lagi juga. Kita cepat alhamdulillah. Faman qara'a hadhihi da'awati fi wudu'ihi moko sapa wong qara'a mutu sapa man hadhihi da'awati ila bira donga fi wudu'ihi dalam wudu'i man kharajat moko metu khotoyahu apa bira-bira kesalahan iman min jami'i a'dha'i saking sakabehane anggota iman wa khutima ala wudu'i khatim wa khutima ini mau bahasa sendiri stempel, jadi cap apa di etok apa di sana? Ada wudhu, ada sewudhu bil khatim, dengan cap yang kuat ya. Wa rufi'a lahu tahtal arsy, dan diangkat lahu ayliman tahtal arsy, arah isore arsy. Falam yazal yusabbihu Allah ta'ala yuqaddisu wa yuktab lahu thawabu dzalika ila yaumil qiyamah. Sampai dia itu dicatat apa? Ditulis, diangkat seakan-akan dia itu yusabbihu Allah, mensucikan Allah, mentasbih kepada Allah. Wa yuqaddisu sama, takbis tasbih itu sama. Wa yuktab lahu, dan dicatat untuk man thawabu dzalika ila yaumil qiyamah. Apa ganjaran dari kamu Quran menkut ila yaumil qiyamah, sampai tumeka yaumil qiyamah, sampai yaumil qiyamah. Ma'ikulamu jidinabuhu fil wudu, hal-hal yang diminta untuk dijauhi ketika wudu. Ini penting. Apa boleh harus dihindari ketika wudu? Apa saja yang tidak dianjurkan ketika wudu? Beliau wajdanib, menjauhlah engkau ngaturi sira fi wudu ing dalam
wudu esiro sab'an ing pitu enak beton perkara yang jauh dari Imam Ghazali. La tanfud yadaika fatarusyal ma'a. La tanfud itu apa ngepat kakinya? Oh, kamu enggak jelas kan? Ngepas. Iya, Cek. Mun mari wudu aja langsung ribuan air. Jaya sakit. Iya, oh, coba apa? Nyiprat lagi. Yadaika ing tangan loro ni sira fatarusyal ma'a mencipratkan, nyiprati sira alma ing banyu wala taqtim wajhaka lan ojo lakona yang timu atau yang tumu itu aslinya bahasanya nempeleng. Maksudnya nempeleng gak lembut mon ngalah air wajah nopo lagi ke wajah lah ngalah air ya penyeding langsung ke wajah itu senang ambil air langsung disampaikan jangan gini jangan ingat rem Besoklah. Tuh, tunjuk ni nak. Betul. Lah, apa bahasa berarti dia? Wala tudhi wajh hakim. Adik bisa apa ni? Akan membelengkan. Hah? Ya pokoknya itu yang enggak boleh, yang enggak dianjurkan itu ngambil air, pokok siapa nak ikut jadi? Tanpa sakit. Iya tanpa sakit, lalu ada tak bagus. Jadi langsung dibawa ke wajahnya. Walau rasakan ketika mengusap wajah juga, mengusap kepala juga jangan dihudukan bil ma'i lakoman kelawan mukul atau nempeleng atau nampak sakit tidak sih. Walau tatakan fi asna'il wudu. Lan ojo guneman, ojo ngomong siro fi asna'i wudu di dalam tengah-tengah wudu jabatan ada hajat. Wala tazid fil ghusli ala talati marrat lan ojo nambahi siro fil ghusli dalam basuhan ala talati marrat ing atase telu ambalan. Jangan lebih dari 3 kali basuhan bisa. Tapi mau kita harapkan, ya tambah tak apa. Misal airnya sedikit sehingga harus berkali-kali membasuh atau mengusap tangan ketika air mengalir tidak apa-apa. Tapi kalau air saja tank gitu, cukup sama lain cuma lebih setungan angkat. Kalau saja tank bisa lebih belum sekapina sampai ke sokok bisa seperti semuanya. Dan Nabi itu Nabi wudhunya itu sedikit, tak sampai capek. Ketika situ sebab apa? Kanjeng Nabi jelas memang saya bisa lihat, saya di syariat, saya tahu ilmunya jelas. Nomor 2, aing baca menempel ke oleh kanjeng Nabi, tanda saya betul, tak terlibat. Satu karena mulusnya kulitnya kanjeng Nabi, sehingga diteteskan beberapa tetes saja. Anjur ada kulit dengan lain dikulit begitu. Faktor saya lain macam anjing tak tulikan ke, mau tak iya no? Dia siapa tak tahu nyeting di kulit dengan. Jangan ada benda saya mati memang ini cek nanti kulit dengan. Selain memang faktor alus sehingga dikucurkan sedikit saja mungkin supaya itu langsung ingat dulu nih, itu tak bisa kucurkan. Insya Allah ya tadi minyak kan. Tadi aku minggu tadi minyak. Jadi sedikit. Mau ngelakuin juga ya bisa, sangat bisa untuk menggunakan satu gayung itu di wudhu. Yang penting jangan sampai sembrono. Saya pernah itu praktek kaki wudhu di pondok ini. Praktek wudhu menggunakan air gelas. Air gelas itu di Pondok Selatan secara langsung saya praktek, pernah juga diminta untuk direkam. Jadi 2 kali saya praktek. Ini kan, udah gitu. Kenapa nih? Segelas tak saya beli. Jadi segelas air itu dibuat wudhu tak ada. Cuman wajib ya tak sampai 3 kali dia pun nggak wajib gua aja betul. Nah, itu bisa kita ajarkan kepada teman-teman kita atau keluarga kita ketika misalnya terutama ketika perjalanan. Tahu kali mau sama atau belum
ngantri sampai keluar kota. Padahal yang sejelas coba. Dia orang pacaran aja nih. Aja. Untuk sempurna nanti empat mata. Betul dong. Apa denda ya tercerah. Ya, dengan mati pendapat mata ada waktu khusus lah kalau mau praktek seperti itu. Dan ternyata bisa tak sampai 1 gelas. Cuman waktu kata aki seperti wajah itu ambil cuman sekian atau 1 bulangan air. Dia tak bocor ya. Karena ketika diangkat tangan airnya jadi besar. Jadi apa itu? Bisa. Jadi bisa dipraktekkan ketika itu perjalanan musafir. Ini air pasti nyimpan kok air di mobil atau di mana seperti boleh sebotol ya sekeluarga. Kita tak bisa bagi praktek atau ini kan? Milih 5 bisa lah ya bisa. Ini kan hukum. Waktu mepet harus wudhu. Punya air jangan 1 gelas. Dibuat berwudhu apa dibuat kencing? Ada ujung nih sudah ujung atau enggak? Cukup misalnya. Mana yang didahulukan? Tentu. Kencing dulu. Kamu? Kencing. Waktu ini kurang 5 menit. Ya, kan soalnya najis harus bebas dari najis, bersih dari najis. Berarti merelakan waktu sholat keluar. Bukan gitu. Ya. Tapi najisnya itu lah. Enggak, di ujung itu artinya gini. Turun uyuh. Oh, belum. Tapi sudah dia itu was-was. Artinya saya kalau sholat belum tentu bisa menahan. Tapi belum keluar, belum kecil. Jadi ini. Tapi makro kayak Ya makro toh. Iya. Tapi sampai meninggalkan sholat. Iya. Ya apa berarti? Dia misalnya kamu takon ngono. Ya apa jawabannya? Gimana tentunya? Di ujung. Sini di situ. Iya, Mas. Antara kencing. antara meninggalkan wajib karena mengerjakan kemakruhan. Gimana kalau sampai ada medis mengatakan orang menahan kencing bisa membahayakan dia? Dan kita juga diminta untuk menjaga kesehatan diri. Ini untuk sudah hak dulu. Berarti ranahnya ke medis juga. Apa yang medis nggak ada ya dokter. Artinya begini, kembangan jawab. Ini kan ilmu. Kita harus istirahat ketika itu. Kalau kita bisa menahan kencing sampai selesai wudu, sampai selesai sholat, maka sholat. Yang penting catatan kalau digarisbawahi, menahan kencing kita itu tidak sampai membuat mudarat pada kesehatan. Artinya kalau sudah orang terkena penyakit, misalnya ada indikasi apa yang negatif, kalau saya nahan bisa, tapi akan membuat bahaya. Kalau sudah seperti ini, maka dia habis waktu itu habis. Tergantung kondisional. Tergantung kondisi. Tapi kalau dia bisa, atau gini, juga bisa itu. Tapi saya bisa sholat, cuma akan berbahaya. Tapi saya nggak punya riwayat kencing. Dia nggak pernah menahan kencing kecuali sekali ini. Nah, berarti kan tidak begitu bahaya. Ketika itu dia pilih sholat. Itu darurat seperti itu. Darurat itu kalau sudah nggak ada jalan kaki, baru darurat. Contohnya seperti ini, kita sholat. Apa hukumnya saya tanya dulu? Apa hukumnya membatalkan sholat tanpa uzur? Baca Allahu Akbar. Dengar orang rumah apa ya bener. Bisa lebih betul. Dia mau dosa besar. Kita hanya dosa besar. Kecuali kentut jadi batal. Jadi iseng membatalkan sholat itu dosa besar. Gampangnya begini. Saya mau dia santri. Kok kita kemarin ngocah santri kan lekat? Apa tak geli? Nah kira-kira kan kita sedang menghadap Allah, sedang munajat, berkhotbah dengan Allah. Kita mari salam dengan lekat.
sementara Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Gitu. Nah, kembali yang tadi, membatalkan sholat tanpa uzur itu dosa besar, jelas ya, itu kita sepakat. Tapi apa yang jelas? Oh, pecah. Coba menekankan tentang itu. Kalau sudah sampai batasan dulu, diantara kita apa aja, ada uzur, ada apa? Di depan kita ada orang buta, saudara yang buta, masuk ke sombong, ke sombong. Maka yang tadinya kita membatalkan sholat itu dosa besar, sekarang yang tadinya haram, sekarang bukan ke makruh, bukan ke sunnah, bukan ke mubah, langsung ke paling atas, jadi wajib membatal sholat. Kenapa? Hifdzun nafs. Belajar umum kan pertama hifdzun nafas, hifdzun apa lebih mirip. Nah, maka seperti yang saya contohkan tadi, dalam hal ini kita harus membatalkan sholat. Jangan aku dengan kari tahiyat itu, ya lembut sombong. Ada anak bayi misalnya, anak bayi, angkat, ntar ke jalan raya, dan tempat hukum, terus sakit itu, buta lagi, tidak bisa. Itu menunjukkan bahwasanya agama itu tidak egois. Andai kata agama itu egois, tak boleh. Harus dilanjutkan. Kamu sedang munajat kepada Allah. Allah yang mengira aku itu menunjukkan jalan agama Islam itu agama saya bagus, yang toleransi dan tidak egois dalam hal seperti ini. Tak akan salah mak. Tapi ketika kamu melihat bahaya, sama seperti tadi. Ini tengah-tengah jelas-jelas tengah sholat dibatalkan hanya untuk menjaga keselamatan. Apalagi belum sholat, belum dimulai. Nah, ketika sudah, kalau saya menahan, saya akan bahaya nih. Bisa mengambilnya, ya sudah dibuat untuk kecil. Air yang sedikit itu dibuat untuk kecil. Tapi kalau saya tidak pernah menahan kecil, ya sekali-kali ini tidak apa-apa. Oke. Terus wala tazidul wasna wala tuktir sabbal ma'i min ghairi hajat. Lan ojo ngake-ngakei sira sabbal ma'i nuwang atau ngesokake banyu min ghairi hajat tanpa hajat. Jangan banyak-banyak menuangkan air tanpa hajat. Jangan buang air. Itu maksudnya. Kalau enggak ada hajat. Di mujarradil waswasah maupun kalau sebelum waswas. Nah, baca waswas ini tak sangka heuy. Bentang lelenya leh orang si waswas. Biasa nak memponolar. Berarti nabai yang waswas. Beni-beni keng apa? Tidak duaci baik. Paling muaswisina syaitan. Moko iku kedue muaswisin. Muaswasin apa muaswisin? Muaswisin. Diban wahwil. Muaswasin. Nah, sepertinya yang lebih tepat muaswasin. Punya saya ini muaswisin, tapi muaswisin ajib fa'il. Orang yang ganggu. Sedangkan orang yang waswas itu bukan ganggu, tapi ganggu. Kening waswas. Maka sepertinya yang lebih tepat itu muaswasin. Muaswasin. Bahwa muaswisun wadaka muaswas. Jadi balil muaswasina. Moko kedue pira-pira wong kang kena waswas. Syaiton moko iku kedue pira-pira wong kang kena waswas syaiton utawi syaiton. Ini setan. Ya hakukan guyu sapa syaiton bihin kelawan al muaswasi. Yuqalu lahu diucapkan lahu maring syaiton agendaan oleh kami muswasi al walhad nyaman walhad al walhad
Wala tatawaddu, kemudian berikutnya janganlah engkau wudu bil ma'il musammas kelawan banyu kang dipanasake kelawan srengenge. Jadi makruh menggunakan air yang dipanaskan dengan sebab matahari. Wala minal awalis sufriyah, lan ora saking pira-pira wadah sufriyah ini semacam seperti tembaga. Apa dia? Aluminium. Yang kuning. Oh iya, tembaga benar apa? Nah, iya benar. Oke. Fahadhihi sab'atu makruhatun maqau tawi ikilah. Itu makruhatun itu dimakruhati. Fil wudu'i dalam wa fil khabari sebagai dalam khabar inna man dzakarallaha 'inda wudu'ihi tahharallahu jasadahu kullahu. Setuhune man wa kang karo nyebut sapa man Allah atau iling nyebut atau iling sapa man Allah Gusti Allah. Inda wudu'ihi nalikane wudu'i man tahharallahu jasadahu kullahu. Tahhara mongko nyuciaken Allah sapa Gusti Allah jasadahu ing jasade man. Jasadahu ing jasade man kullahu sakabehane. Wa man lam yadhkurillah lan sapa wong kang ora iling atau ora nyebut sapa man Allah Gusti Allah lam yadhhur lam yutahhir lam yadhhur minhu ora suci minhu saking man illa kama asabahul ma, tidak suci dari orang tersebut kecuali hanya yang terkena air saja. Jadi kun karo sebecah sesocek montang ingat ke Allah. Sama orang yang saya wudu kelaban ingat ke Allah, maka bukan hanya yang basah saja yang suci, tapi seluruh jasadnya, seluruh badannya juga ikut suci. Tapi kalau hanya wudu sekedar rukunnya dipenuhi tanpa ada mengingat atau zikir kepada Allah, maka yang suci hanya yang basah atau yang terkena air wudu. Ada pertanyaan mungkin atau koreksi? Yang termasuk isyraf atau kenapa membasuh sampai lebih misalkan tangan sampai segini atau memang dikategorikan lebih dari 3 basuhan saja? Saat isyraf itu ada dua. Pertama, lebih dari 3 kali basuhan ketika sudah sempurna basuhannya. Artinya ketika kita membasuh satu kok sudah sempurna, maka sunnahnya membasuh 3 kali sampai 3 kali itu sempurna. Tambahin satu mulai aja israf. Beda israf yang nomor 2, muang air tanpa hajat. Dulu sampai lengan gitu, bucak popo api. Padahal terlalu kali lah. Kayak mandi apa kalau kita wudhu? Boleh kan sebagian Allah. Jadi ini ada asal-asal. Boleh sebagian orang auto ingat mandi junub. Mending kalau nggak mandi kerseker, auto ingat mandi junub. Jadi ada apa tak tahu Allah. Itu termasuk isyraf. Termasuk iya. Sampai kok bisa kan Sampai betes. Bi terbinya. So. Jadi sunnah aja montanan kan wajibnya sampai siku. Maka sunnahnya dilebihkan sedikit. Pol mentok sampai pertengahan. Itu batasannya. Kemudian kaki batasannya kan membasuh sampai, bukan sampai, juga membasuh kedua mata kaki. Mau sampai pun kalau bersenja kaki kalau artinya harus dilebihkan dari kedua mata kaki. Sunnahnya eba pecah sampai betes. Dan mau sampai tokot aja israf. Meskipun hanya 1 kali. Nah, maka israf itu terbagi menjadi 2. Beda israf lebih dari 2 kali. Beda israf menggunakan air tanpa hajat atau tanpa sesuatu yang dianjurkan. Nah, Katanya kalau besok surga sinar. bersinar. Iya. Mungkin kepengennya itu bersinar. sampai kokang sebenarnya. Iya, bahaya kan gitu. Artinya, yaitu tadi dianjurkan. Kalau melebihkan wajib. Kalau melebihkan kan batasan sampai siku. Melebihkannya wajib. Kenapa?
Gimana kaidah fikih? Malah itu wajib dari bahwa Wajib. sesuatu yang wajib kemudian tidak sempurna dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Contoh, kita nggak mungkin ngokor agraris wudhu, sampai siku ngepres tak kera. Maka karena tak kera wajib melebihkan supaya bisa memastikan kalau air itu sudah melewati siku. Contoh lagi, menutup aurat laki-laki dari pusar sampai lutut, maka wajibnya harus juga menutup pusar dan sebagian tutup benih ngepres. Karena kalau ngepres nggak mungkin dikurusin gitu. Ini pengen lain, tak bisa jadi ngepres. Tojo ngangkat. Nah, wajibnya bagaimana? Harus menutupi sebagian lutut dan pusar, bukan ngepres. Karena kalau ngepres kita nggak bisa memastikan ini sudah tertutup semua. Tapi kalau pusarnya tertutup, kita bisa memastikan kalau auratnya sudah pasti tertutup. Itu kaidahnya dalam kaidah fikih, ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Sama seperti ya banyak macam. Ada pertanyaan lagi? Jadi maksud israf tadi juga apakah kalau pakai keran air, apakah ketika masuk bagian yang pertama ditutup, nanti kedua dibuka lagi? Ya, itu juga termasuk. Kalau memungkinkan ketika menggunakan air nanti keran membasuh pertama, memungkinkan untuk ditutup. Nah, mungkin. Tapi kadang sebagian pada keran masjid bukan berikut hitam. Jangan cari maksudnya dengan liaan dan ya. Yang penting jangan sampai berlebihan. Mana kalau itu masih lumayan kan? Yang sering terjadi, keran itu sudah kencang airnya. Artinya full geleng ambor. Nah itu yang lebih israf. Karena ketika kita tadahi, mana air. Jadi cukup sedikit saja. Yang penting bisa menggunakan air di tangan, bisa sampai sedikit. Kalau mau dilebihkan oke lah, setengah tidak apa-apa. Tapi saya cukup sunatnya gue tapi pakai terus. Kita ambil lagi ngaduk kita ada air masjid. Nah, yang perlu diperhatikan karena ingat ke air masjid. Sering sekali. Mungkin karena kita memang selalu musafir. Mon juga mon tak nyerek pom, pasti nyerek. Nah, padahal air masjid itu wakaf untuk orang yang ibadah di masjid. Lalu gimana? Apakah kita tidak boleh menggunakan air masjid? Sangat boleh, tapi harus tahu caranya. Berbeda ya, kasih tahu ya, biar air itu menjadi halal. Caranya harus kita termasuk orang yang ibadah di dalam masjid. Wah, keburu dia sholat. Ibadah bukan hanya sholat. Ibadah bukan hanya ngaji. Iktikaf ibadah. Jadi sebelum akemi, otak kemari akemi. Lebih baik setelah akemi, sebelum akemi. Aja lebih baik. Leleng masjid atau betul cukup. Sekecil iktikaf. Nawaitu iktikaf sunatan Allah. Itu kan. Wes mari ibadah kan? Berarti kita termasuk orang yang sudah ibadah di masjid. Sehingga kita boleh menggunakan air masjid. Kamu beli nggak apa-apa. Dalam antara ke masjid, mana aku mir, kalau ke boleh, jadi kotor ke mir. Nah itu masalahnya. Muncul kuan kalau dalam hari perli bawa ke kota amal 2000. Saya meri air, kita putar kota amal 2000. Dan uang is 2000 saya boleh bantu saya masuk kota amal tak kena ke biaya kiai. Pasti untuk renovasi masjid, mereka bersih. Cek sejauh-jauh. Ya kan? Mana ada masjid misalnya? Gak tahu kalau ada apa enggak. Air ini berbulan apa enggak? Gak tahu ada apa saja. Misal dari PDAM. Mungkin kalau itu mungkin. Tapi rata-rata akan dibor dulu. Mau tak ada dibor ya semua. Yang memang dikhususkan untuk orang yang ibadah di masjid. Bukan untuk orang naik mobil mampir agama ini enggak. Sehingga menolak dari hukum fikih tersebut haram. Air yang kita gunakan. Cara dalam ini ibadah masjid.
Syukur-syukur di pertemuan ngaji, sholat duha, sholat sunnah. Dulu sholat fardu sekali, tak sama. Padahal mau macam susu jadi itikaf sedikit. Tak harus cuma angin ini. Mana tahu kopi? Niat saudara. Wis saya sudah termasuk orang yang ibadah di masjid ini, maka saya diperbolehkan untuk menggunakan hal pagi. Kamu tak tahu cara, jaga aja. Pakai di akhirat punya catatan masjid aduktor. Menentang tarawih lumah aja. Masjid kan itu asak saya Allah bulan tarawih jaga ayat masjid aktifnya. Masjid kan itu asak saya Allah bulan ngaji. Oh, ada masjid pikir saya kan itu di tengah kambing. Saya datang di ke apa tak itu kalau motor kambing. Oh, kalau motor muduka, kalau motor tak ambil. Bahaya ini. Ada ulangnya lagi? Ya, apa? Kita sharing. Ada dari Quran kan ada air yang keluar, kadang-kadang diambil sama orang-orang buat minum. Air bor di mana? Oh, nggak boleh. Pertama kita harus tahu airnya itu nggak mutlak nggak boleh, bukan mutlak nggak boleh. Pertama kita harus tahu yang aliran air itu dari mana. Kemudian airnya digunakan untuk siapa? Kalau misalnya Ustaz Ismail misalnya buat sholat atau masjid, ada sih nguraki, kesian masjid tak cukup, ada orang yang mau kaki nguraki. Misalnya airnya rumah gitu lebih tapi sebagian airnya air lagi di masjid. Beda ya, ingat sebagian airnya air lagi di masjid sehingga top air masjid itu akan teranggi. Air itu bukan punya masjid, berarti air itu adalah airnya satu langit. Yang bahaya kalau air ini punya wakaf masjid atau orang yang ibadah masjid, tak boleh itu bisa sesat, tak boleh itu begini. Jangan boleh. Wudunya misalnya apa nginama tertina mengkap hukum tersebut bisa apa? Di tarim itu diambil banyak wakaf untuk air minum. Jadi kita pikir jalan banyak minuman dingin. Ya seperti isi ulang air dingin karena musim panas sekali. Musim dingin tidak dipakai. Itu untuk wudhu sah, tapi haram. Sama seperti sholat di tanah yang gosok. Misal, ini tanah saya gosok. Misal, saya sholat di atas tanah ini, apa hukum sholatnya? Sah. Tapi mengerjakan sholat di atas itu hukumnya haram. Jadi bahasanya haram ma'asihah. Sholatnya sah, tidak perlu dikodok, tapi saya punya dosa bukan karena sholatnya, tapi karena gosok. Jadi selama saya di situ dicatat gosok. Saya wudhu pakai wakaf untuk air minum. Kalau wakaf itu isinya khusus, saya wakaf buat ini untuk air minum. Kan tak ini menentukan. Kecuali saya bahasanya saya wakaf air ini untuk kemaslahatan orang muslimin. Namanya maslahat, minum maslahat, mandi maslahat, sasana maslahat, bebas. Nah, kalau itu tidak apa. Tapi kalau khusus saya wakafkan untuk air minum, maka saya wudhu di situ. Wudhunya sah, sholatnya sah. Tapi haram karena ini mengambil. Ada mimito. Benar betul. Ada air. Bisa tak tahu cara saya mau ke rumah. Bertokong kak tadi saya ada itu. Ngalahin berbutuh. Itu wudhunya sah, sholatnya sah. Tapi ini kan sama seperti ini. Jadi yang tanggung jawab takmir apa? Yang takmir. Kalau takmir membiarkan, takmir juga mendapatkan jariah susah. Berarti kan soalnya kan kebanyakan masjid itu ada bor, lalu airnya itu dilarikan keluar, lalu batil itu airnya Kebuang. kebuang. Nah, buat air. panjang itu disengaja Pak. Ya memang iya dikeluarkan dari Nah, dikeluarkan. tanah. Memang kalau angin ngalir terus.
Soalnya disiapkan kan untuk ada- umum. Jadi memang disiapkan di pinggir jalan kata itu. Kalau memang, berarti kalau gitu wakafnya itu untuk masalah Bisa jadi. orang Islam, tidak masalah. Contoh ya, kalau gitu sudah selesai ya masalahnya. Kalau sudah untuk masalah seperti yang tadi saya contohkan, maka masalah itu banyak, minum, sastra itu masalah. Sama seperti gini contohnya, wakaf. Misalnya mushaf Al-Quran, saya wakaf 100 mushaf Al-Quran, wakaf untuk masjid. Maka orang mengaji, membawa Al-Quran keluar masjid pusat, karena tulisannya wakaf untuk masjid. Beda kalau saya tulis wakaf lillahi ta'ala, saya rasa saya maca anikah, masjid, madrasah, Roma, gerdu, boleh. Karena wakaf lillahi ta'ala atau lil muslimin. Tapi kalau bahasanya lil masjid, lil madrasah, keluar masjid, apa? Nah, ayat itu juga gitu. Kalau sudah untuk maslahat, ya berarti bukan untuk orang yang ikut dari masjid saja. Saya tani, saya dokter, saya ikut. Maka harus ditanyakan kepada yang mengalirkan air itu. Bisa jadi milik pribadi, atau bisa jadi memang untuk masalah, atau memang dari desa. Desa menyediakan untuk masjid lah. Oh gini, saya mau ngebor, kebetulan ada masjid, dia bersama masjid. Perkara dari orang anak ya anak. Tidak apa-apa. Kalau dari desa ya? Tidak masalah. Maka harus dipastikan dulu. Seperti gitu. Maka banyak orang yang salah paham dalam wakaf mushaf. Ya, cuma ada orang yang wakaf Quran, ya. Qurannya berbeda, ini ngaji, wakaf berbeda. Kalau khusus wakafnya ke musola, ke musola bukan ke masjid. Ya musola. Kita aneh dua kali. Maka paling nyaman wakaf lillahi ta'ala atau lil muslimin, sehingga bisa dibawa keluar dari musola. Dekat dari orang yang niat lagi wakaf untuk musola atau masjid, ingin menjaga kelestarian. Karena misalnya kok ini Quran mushaf Quran 100, sudah saya wakafkan untuk siapa aja yang mau baca, tapi saya taruh di masjid. Al-Quran maafan bisa dihitung dari Madinah. Insya Allah seminggu ada. Jadi teman-teman, karena wakaf itu dari Islam, muslim. Ingin saya melestarikan mushaf ini, mereka taruhan ke orang masjid, kau aku bagi ke masjid, sehingga tak boleh itu. Ada sebagian orang wakaf, tapi membaca terawih, dia tak usah ketakin. Itu untuk orang Islam sih macam cepat mungkin contoh. Karena lebih banyak mempunyai sifat. Kira-kira seperti itu. Ayo. Kalau masalah uang amal ini, biasanya masjid itu untuk saldo dinorkan dan untuk kemaslahatan jamaah. Apakah boleh? Sama di non kado. Oh listrik. Amal uang, kalau nggak salah. Amal di masjid, kemudian dialokasikan ke takmir masjid dan jamaah masjid. Itu ke segala macam. Betul. Dimakan biasanya kan ada sebagian masjid itu alasannya pahalanya cepat mengalir. Jadi saldonya dinyorkan untuk kemaslahatan jamaah. Maksudnya di tangan. Seperti halnya kopi misalkan. Nah, Dipakai, uangnya dipakai. Banyak gitu, melestarikan itu. Kopi yang kita. Kopi masak. Biasanya tambah banyak jamaahnya kalau Ya oke saja, tapi harus diingat orang yang membeli ke kota amal itu tahu apa enggak kalau itu buat kegiatan masyarakat. Kalau dia tahu, kenapa namanya ke kota amal? Ya kebetulan kosan apa? Beda. Coba misalnya, hari ini kita masuk masjid rumah, dia keperingatan orang jorah apa lagi selain? Jadi, maka harus dijelaskan. Gitu loh. yang sering kalau bulan puasa itu kan masjid rata-rata menyiapkan takjil. Itu toko kota amal. Sebagian mas. Masuk. Artinya gini, karena ada itu mas yang khusus dari ketakmiran tuh ada. Sebagian memang dari masyarakat ada. Kalau saya menyarankan hal-hal yang demikian, saya tak ada hubungan dengan masjid, lebih baik dari pribadi, jangan ada di masjid.
Mungkin mereka kok husnudzon, saya husnudzon, kita yang husnudzon kepada mereka yang melakukan itu. Mungkin ini olah modelillah. Ya kita ini saking dangkalnya ilmu kita tak dipanisa. Tapi sarana kim kok lah rasanya karena urusan cangkolan karpet masjid itu mukul kok sampai lontong sampai ke tali gembel itu tidak boleh diambil siapapun meskipun tak dengan cara diuangkan kemudian uangnya hasil jual berupa bagaimana masuk ke tanah aji selotto saya jelas orang itu anda nyetir tahu saya karpet kesek yuk kalau sampai sabun Roma kok kan tak ini kok kan kok karena peraturan masjid itu sangat ketat buktinya sampai oleh hakim masuk masjid tidak boleh mengotori masjid dengan sengaja tak boleh rokokan di masjid tak boleh ngomongin dunia di masjid ketat sekali maka yang berhubungan dengan masjid kalau saya mau menyarankan jangan benar mau boleh saya ngelakuin kolamin di dari lain kita hati-hati kita tidak boleh juga cepat memvonis orang itu wah kalau tidak pola ini tapi kita harus tabayun apa dasarnya oh enggak ini mungkin kesepakatan sudah semua orang sekampung sini sudah tahu kalau kota amal ini untuk makan-makan atau mungkin ada tulisnya kota amal untuk masyarakat muslimin satu kota amal untuk membangun masjid ada sebagian masjid kota di Indonesia itu satu masjid kota amalnya ada bacaan untuk ada lebih nah itu lebih bagus jelas kalau itu untuk makan jamaah masjid ada di Indonesia tetap kota lain Kadang juga ada laci halal. Jadi apapun yang ada di situ halal gitu. Iya. Sering juga seperti minyak wangi. Sekarang kan banyak kacamata halal, tulisannya halal gitu. Di masjid. Iya, posisinya di masjid. Berarti digunakan untuk orang yang di masjid. Apa siapapun boleh ngambil? Kalau halal Cuma siapapun. tulisannya halal gitu aja. Halal itu dua. Halal itu dua. Hak pakai apa hak milik? mungkin Tapi kalau kayak minyak istilahnya mungkin iya pakai mungkin mas. Masuk kadang ada minyak wangi, kadang ada minuman. Iya, nggak dibawa semua. Seringnya kalau saya lihat itu minuman ya. Seringnya bekas. Halal gitu tulisannya. Kalau minyak wangi mulai sudah ada. Oh, sudah ada di kota-kota mungkin ada ya. Kalau ada sambil minyak wangi. Sepertinya itu hak pakai sepertinya ya kan? Hak pakai. Sepertinya hak pakai. Artinya ya yang digunakan jadi model. Iya ketika mau sholat. Iya enggak apa-apa. Lebih bagus gitu cara tadi itu yang kata Sosole di sebagian kota itu untuk anak yatim, untuk santri dan apa? Untuk santri yang kurang mampu dan apa? Untuk apa misalnya masyarakat dan apa? Tapi lebih baik di dalam masjid itu biarkan untuk masjid. Misal di bagian luar atau di gerbangnya tak di masyarakat. Itu jelas seperti itu. Daripada kita harus mencampur aduk. Pokok boleh saya kota amal aku lah. Bahaya besok korek. Abu boleh Mas Aki. Oh ini panjang kalau saya jelaskan tentang yatim. Kesehatan. Yang saya tak paham betul. Saya teks pada kadang nak kata ini. Aku dalam pada kesempatan saya jelaskan. Dan kadang repot. Beda teks tak ada. Kesehatan mulai dari yatiman akhirnya boleh berjuta. Bimba naik beli emas. Ya, kalau saya juga. Coba majalah. Karena awalnya falistafif, karena fakiran faliakul bil ma'ruf. Mun sing ngurmat anak yatim di Soki,
Falestafif. Apa maksudnya? Wes cengar, belum bisa ayat. Tak ada apa ya? Mungkin fakiron, mun pacet sing romanti fakir tadi mah fal yakul bil ma'ruf. Artinya apa? Sebuton satu inala. Akan ablen cenderung. Bengakan aja. Anak yatim pun bengakan aja. Bengakan daging. Anak yatim pun itu maksudnya juga di antara fal yakul ma'ruf. Toleh tak karakin ini jauh tawar pabrik ini tahun ada. Kok coreng saya aja kok bener ya. Saya ngitung saya nyawiin pas saya mati kakak TV. Ini namanya turun nanti butuh ini. Ibu gimana? Kalau saya selama saya akan narang apa itu guna. Tapi itu panjang nanti mungkin kesempatan lain saya jelaskan. Biasa dia kuat-kuat itu ibu ya sudah. Macam-macam. Wah, udah diberi mendaftar. Anak tak tahu apa, ada mesin. Kalau aku langsung angkat ke rumah. Malah HP aja. Wallahu a'lam bishawab. Ini di kemudian rutinan yang akan datang ada usul insyaallah di bulan Syawal atau di bulan Dzulqa'dah. Illa masyaallah. Tandai mengenai apa belum baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana